Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan hari ini. Saya akan presentasikan makalah saya dalam mengikuti BIS 5 ini yang berjudul pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan nilai Islami. Alternatif jalan ketiga dimensi suprarasional. Supaya saya presentasi dulu ini. Sebentar. Oke, terima kasih. Ya, ini hasil dari riset kami, yaitu saya Imam Mawardi, kemudian dari MPI Unima, kemudian Alfa Mizani dari Prodi PKMI Unima, lalu Hijrah Eko Putro dari Prodi Bimbingan Konseling Unima. Saya mulai dulu dari background ya, jadi latar belakang masalah. Kita lihat selama ini bahwa terjadinya penyeragaman model pembelajaran terhadap peserta didik dengan kemampuan yang berbeda-beda, ini menjadi permasalahan yang rumit di dunia pendidikan. Kenapa kok menjadi sangat rumit? Karena anak datang ke sekolah itu mempunyai kapasitas kemampuan yang berbeda. Tentunya tidak bisa disamakan. Nah, selama ini praktek-praktek pendidikan itu sama. Jadi tujuannya sama, cara mengajarnya sama, ujiannya sama, sehingga menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tapi berbeda ini terlalu dipaksakan. Satu sisi, tuntutan pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama dari pendidikan ini belum mampu mengiringi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor murid. Nah, kenapa demikian? Karena pendekatan yang dilakukan guru selama ini masih bersifat pragmatis, belum melibatkan potensi lain yang bisa dikembangkan secara suprarasional berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara paradigmatik dimensi suprarasional. Kenapa kok suprarasional ini? Karena ini nilai yang kami ambil sebagai suatu poin di atas metode kognitif, yaitu dengan landasi nilai-nilai ajaran Islam. Ya, sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran diferensiasi. Tentunya di sini ada kendala-kendala yang muncul dan dampaknya bagi peserta didik dengan tingkat nalar yang berbeda-beda. Penelitian ini akan dilakukan di SD Muhammadiyah Candirjo, Borobudur, sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Magelang. Lalu kemudian metode yang kami gunakan, ya, karena penelitian termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, ya. Makanya arahnya nanti lebih pada grounded research, ya. Penelitian yang sangat mendasar, kita mencari akar masalah dari sasaran, ya, yang menjadi tujuan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, dari data yang diperoleh, dianalisis berdasarkan pemetaan strategi guru menginternalisasi nilai Islami sebagai dimensi suprarasional dalam pembelajaran
berdiferensiasi. Nah, bagaimana kemudian hasil yang diperoleh dari penelitian ini? Ini memang diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan solusi alternatif jalan ketiga ya, pendekatan pembelajaran diferensiasi yang digaris dari dimensi suprarasional nilai-nilai Islami. Karena anak datang itu kan membawa bakat masing-masing, membawa kemampuan yang berbeda-beda, tapi bagaimana kita bisa kemudian meningkatkan kemampuan mereka dari awal kemudian sampai ini, penting ada peningkatan di situ. Nah, nilai-nilai Islami inilah yang kemudian yang akan kita capai, ya. Kita lalu dengan pemetaan karakteristik perbedaan harus seperti apa di kelas itu, ya. Karena kita akan menemui tentunya ada siswa yang slow learner, ada yang hiperaktif, ada kemampuan rata-rata, ada yang cerdas. Nah, dari sini kemudian itu dibarengi dengan bakat, minat, motivasi, prestasi akademik. Ini yang tentunya. Nah, dari situ, dari pemetaan itu, kita tentunya akan, kami ya, akan melakukan strategi pembelajaran diferensiasi. Kita cari celah-celah, kita tanyakan, kemudian kita berusaha untuk masuk, ya, bagaimana dimensi Islam itu bisa masuk di dalam sistem pembelajaran dilakukan oleh guru-guru di SD Muhammadiyah dan Reja Borobudur ini, ya. Bisa jadi melalui manajemen kelas, ya. Karena akan ditekankan di sini bagaimana konten yang menjadi diferensiasi itu, kemudian prosesnya seperti apa, dan produk yang dihasilkannya. Nah, kalau dari sistem nasional, proses belajar Pancasila. Nah, sini kan nilai-nilai Islam itu menjadi penting itu, ya. Ya, karena satu sisi guru dalam misi profetik ini, ya, profetik pendidikan yang tentunya di dalamnya ada amanah, sabar, ikhlas, istiqomah. Ini sebagai modal utama, ya, dalam menerapkan nilai-nilai religius. Jadi harus dimulai dari guru dulu, karena untuk memberikan keteladanan dan pembiasaan itu, ya, kemudian pengajaran harus dimulai dari guru dulu. Ya, inilah sehingga nilai-nilai religius ini sebagai nilai yang positif yang berlangsung terus-menerus. Karena kita katakan tadi, ya, kami katakan tadi bahwa nilai religius melekat dalam konten, proses dan produk dari pembelajaran berdiferensiasi, ya, yang dilaksanakan guru dengan penuh tanggung jawab. Ini membawa misi profetik pendidikan sebagai amanah yang dilaksanakan dengan sabar, ikhlas, dan istiqomah. Ini ya. Ini ya. Kemudian, nah, melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengajaran yang baik, dalam semua aktivitas pembelajaran berdiferensiasi, nilai-nilai religius dapat menjadi sumbu kesadaran yang mewarnai keragaman kemampuan siswa. Kan kesadaran jadi sangat penting ini. Makanya karakter itu kalau dimulai dari kesadaran, itu akan membawa dampak. Satu sisi dampak pembelajaran yang baik, karena hasil dari olahan anak benar-benar belajar. Kemudian dampak pengiring. Apa dampak pengiringnya itu? Kesabaran, keikhlasan, keuletan, keistiqomahan itu. Nah, ini ya kemudian akan mewarnai keragaman kemampuan siswa. Banyak penelitian yang mengatakan itu bahwa justru siswa yang istiqomah, siswa yang rajin, tekun itu berpengaruh positif, ya, pada masa depannya. Nah, maka di sini apa istilahnya dimensi suprarasional sebagai sebuah pendekatan dalam pembelajaran diferensiasi.
Kendala yang muncul dan dampaknya peserta didik dengan tingkat nalar yang berbeda tentunya. Ini yang menjadi istilahnya hasil dari penelitian yang kami lakukan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pendekatan suprarasional dengan nilai-nilai Islami, ya tadi itu yang kita tekankan, bagaimana guru itu menjaga amanah, ya. Guru itu harus memberi teladan yang baik, sabar, ikhlas. Ya. Itu tentunya akan menular pada diri peserta didik. Apalagi pendidik di sini yang berdiferensiasi. Bagaimana kita bisa mempola dengan manajemen kelas itu siswa yang berbeda-beda, tetapi dengan pembelajaran tujuan yang sama. Hasilnya pun harus kita analisis dengan baik. Sehingga apa yang kita lakukan dengan pendekatan suprarasional ini dapat memberikan pelayanan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik dan sekaligus menguatkan karakter sebagai dampak pengiringnya. Ya. Saya pikir itu ya cukup ya, saya pikir untuk pada presentasi ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.